Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 MHz Radio DFM saluran edukasi berkarakter. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat muslim pendengar Radio Day dimanapun berada. Kembali lagi kita di program Pojok Sehat di pagi hari ini, di hari Jumat. Alhamdulillah kita bersama dengan pemateri kita, Bapak Dr. Muhammad John SPKJ. Nah, Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan pemateri kita. Dan tema kita pada program Pojok Sehat hari ini adalah memperbaiki trauma masa lalu melalui komunikasi bawah sadar. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi ini, sahabat muslim, bagi sahabat muslim pendengar Radio Day, kita mengajak untuk bisa berinteraksi dengan kita melalui telepon di 0811 6656 876. Ya, di 0811 6656 876. Baik pendengar, sahabat muslim, kita sudah terhubung dengan pemateri kita, Bapak Dr. Muhammad John SPKJ. Nah, sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Bapak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya nih Pak Dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Dokter Muhammad John yang telah menyediakan waktunya pada kita di program Pojok Sehat di pagi hari ini. Nah, tema kita nih Pak tentang memperbaiki trauma masa lalu melalui komunikasi bawah sadar. Ya Pak? Ya, betul sekali. Ya, kita persilakan kepada Bapak Dokter untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Surau TV pemirsa ya, kalau ini pendengar ya. Dengar, Pak. Para pendengar dari FM yang saya cintai. Pada hari ini mungkin untuk siaran perdana kita yaitu membahas tentang bagaimana kita memperbaiki atau mengkomunikasikan trauma-trauma masa lalu itu melalui pintu masuk pikiran bawah sadar. Nah, alhamdulillah di mana DFM ini untuk siaran edukasi yang memang sangat-sangat concern terhadap edukasi. Makanya saya selalu bersemangat karena salurannya khusus untuk edukasi itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk ke depan mungkin nanti setiap hari Jumat insya Allah kita adakan untuk siarannya rutin pada jam 9.30 sampai juga jam 10 ya, dengan waktu yang singkat kita padatkan. Dan mungkin untuk tema yang hari ini insya Allah akan kita rencanakan mungkin dalam tahapan 2 atau 3 episode ya, biar lebih lengkap dan komprehensif. Nah, izinkan pada hari ini saya membahas tentang apa itu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah di mana pikiran kita itu terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini di mana komposisinya adalah 82% daripada pikiran kita secara keseluruhan. Berarti pikiran sadar kita adalah hanya sisanya, sekitar 18%. Nah, tetapi orang lebih menguatkan kepada pikiran sadar daripada pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Padahal persentasenya adalah 82%. Nah, disinilah perlu kita imbangi di mana kita melihat bahwa pikiran bawah sadar yang tersimpan, kalau di kedokteran itu disebut juga di amigdala, itu tersimpan di amigdala, reservoirnya disebut amigdala, dan juga semua memori masa lalu dari kecil sampai sekarang itu tersimpan di dalam hipokampus. Nah, ketika itu tersimpan, itu bisa dimodifikasi atau juga bisa diperbaharui. Nah, sekarang ini di mana pikiran bawah sadar ternyata tidak menjadi perhatian orang dan malah memperkuat pada pikiran sadar. Di mana satu sisi akan, kalau kita di ilmu kejiwaan, apabila ada trauma-trauma masa lalu atau peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu, itu akan mempengaruhi setelah dewasa. Contoh, misalnya dia ketika mau anak SD, waktu dia SD suruh maju baca puisi waktu kecil. Ketika maju baca puisi waktu kecil, disuruh maju, tiba-tiba diketawakan oleh teman-temannya, kemudian ada yang membuli di dalam lingkungan kelasnya ketika dia membaca puisi.
Nah, itu akan terngiang-ngiang atau tersimpan dengan rapi di pikiran bawah sadarnya peristiwa waktu kelas misalnya 3 SD. Kemudian beranjak dewasa, kemudian ada peristiwa yang mirip-mirip seperti itu akan memperkuat data-data yang tidak menyenangkan tentang maju di depan kelas atau maju di hadapan orang banyak. Akhirnya ketika dia memegang jabatan atau dia diamanahkan suatu jabatan, mau tidak mau, suka tidak suka harus memberikan suatu speech atau pidato. Nah, ketika memberikan pidato, timbullah keringat dinginnya. Padahal sudah pejabat, padahal sudah orang hebat, keringat dinginnya timbul, tiba-tiba dia mulas-mulas, lehernya menjadi kaku, dan segala macam. Timbullah demam panggung. Atau dia bermasalah di dalam public speaking. Public speaking, bagaimana dia berhadapan dengan orang dalam mengkomunikasikan ide-idenya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pikiran bawah sadar itu sangat penting. Apalagi kalau kita kembalikan kepada ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu menggodanya bukannya melalui penampakan, bukannya melalui takut-takuti segala macam, tidak. Yaitu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, atau juga kepada dalam pikiran bawah sadar manusia, entah ditakut-takuti dan segala macam. Kemudian juga di dalam Islam itu diutamakan sebelum tidur itu adalah kita berdoa. Berdoa itu apa? Yaitu kita menghindarkan ketika tidur itu jangan sampai diganggu setan juga. Setan iblis itu membisikkan juga ketika kita tidur, ditakut-takuti, entah mimpi-mimpi yang buruk dan segala macam, itu akan mempengaruhi. Dan ketika kita banyak dari pasien ketika mimpi buruk pada malam hari, itu moodnya ketika mau kerja pagi hari itu moodnya berubah. Kadang-kadang dia malas untuk bekerja pada pagi hari, dipengaruhi hanya sepele karena mimpi yang tadi malam. Di sini kita bisa melihat bahwa pikiran bawah sadar ini sangat mempengaruhi dan juga sangat berefek kepada kehidupan kita. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter materi di pagi hari ini. Nah, kembali kita ingatkan kepada pendengar yang ingin bertanya, bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. Baik, Pak Dokter, ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya, ini ada pertanyaan, Pak, dari pendengar tentang pikiran bawah sadar. Tadi dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu menyumbang 82% dari total pikiran kita. Nah, jadi ada yang bertanya mengenai anak yang takut dengan hantu nih, Pak. Nah, jadi ini pertanyaannya, ada anak kecil yang dari kecil menonton film hantu, kemudian ketika sudah beranjak remaja, mengalami ketakutan yang berlebih terhadap hantu, bahkan sering dibayang-bayangi dengan hantu, padahal dia berada di tempat keramaian. Nah, apakah ini termasuk salah satu dari trauma alam bawah sadar, dan bagaimana solusinya bagi orang tua untuk mengatasi ketakutan yang berlebihan pada anak ini? Terima kasih. Jadi mungkin anak ini lahirnya tahun 2000-an ya. Karena setahu saya nih tahun 2000-an, mulai 2002, 2000 ke atas gitu kan. Film-film penampakan, alam gaib dan segala macam itu di TV udah mulai marak itu semenjak. Kalau terakhir-terakhir kan sudah mulai di-ban ya, sudah tidak boleh tayang lagi. Nah, mungkin anak ini hidup di zaman itu waktu itu. Nah, jadi kita melihat bahwa pikiran bawah sadar itu masuk paling pertama adalah satu, melalui indera. Indera itu bisa penglihatan, pendengaran, itu bisa mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi adalah secara visual. Jadi kenapa belajar itu cepat ditangkap melalui visual? Karena dia presentasinya lebih tinggi dibandingkan pendengaran dan kinestetik dan lain-lain. Nah, ini mungkin didapatkan data-data itu dari televisi. Jadi televisi kan ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang memang heboh. Nah, ini di dalam visual-visual itu, apalagi jam tayangnya waktu tahun-tahun itu kan juga jam tayangnya saat masih keluarga, tidak didampingi oleh keluarga juga masih bisa ditonton. Jadi kadang-kadang jam tayangnya bukan di atas jam 12 malam. Nah, di sini mempengaruhi kepada pikiran bawah sadarnya. Hantu menyeramkan, apalagi ada temannya juga sering mengingatkan, kemudian juga orang tua kadang-kadang jangan keluar malam-malam nanti diculik kolong wewe dan segala macam. Nah, data-data itu tersimpan dengan rapih di dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, ketika pikiran bawah sadarnya menyimpan dengan rapi, kemudian seiring berjalannya waktu dan hari,
data-data itu kadang-kadang diperkuat oleh kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang seperti menambah data yang ada semakin berat. Nah, ketika dia melihat suatu realitas itu tidak ada dan dia menyikapinya dengan secara berbeda berdasarkan data yang dia miliki di kita sebut juga di amigdala, itu akan menyebabkan dia menimbulkan suatu ketakutan yang berlebihan. Nah, ketika dia sudah ke tempat misalnya keramaian juga bisa diibaratkan dia merasa nih ada apa dan segala macam. Dia berfantasi kalau anak-anak. Tetapi kalau bertambah umur dan segala macam, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak ada fakta dan juga bendanya, itu bisa juga paling masuk ke namanya halusinasi. Itu sangat berbahaya. Nah, kalau selama masih itu fantasi dan juga dari persepsi dia dari data-data masa kecilnya, itu masih bisa diperbaiki dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengedukasi. Nah, mengedukasi itu adalah kita mengenalkan kepada adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah yang menguasai alam semesta. Kalaupun ada hantu, itu juga segala macam setan dan iblis itu adalah makhluk Tuhan, tetapi dia tidak menampakkan diri dan segala macam. Dan juga kita menjelaskan, mengedukasi bahwa kehidupan ini yang lebih kita khawatirkan adalah kehidupan nyata dibandingkan juga kehidupan yang memang tidak jelas di alam yang beda. Nah, di situ kita edukasi dan segala macam. Kemudian kita melatih untuk keberanian diri daripada anak-anak. Jadi kalau bisa anak-anak itu diajak ke alam terbuka. Jadi misalnya ke danau bawah, ke danau atas itu kan enak untuk camping dan segala macam. Sehingga melatih keberaniannya. Jadi ketika dia berani, kemudian biasanya ada juga yang takut kelabang atau juga binatang seperti jangkrik. Nah, itu dilatih menangkap jangkrik, mencari apa. Jadi kita melatih keberaniannya sehingga pikiran bawah sadarnya yang negatif itu bisa ditutupi dengan suatu yang positif, data-data baru yang kita susun sehingga dia bisa menimbulkan suatu persepsi bahwa saya berani dan saya mendapatkan info yang benar dan mengkoreksi data di amigdala itu dari korteks kita itu sendiri. Mungkin seperti itu yang paling sederhananya. Iya, Pak. Berarti dengan mengedukasi, Pak, ya, untuk memperbaiki trauma anak-anak yang takut dengan hantu. Ya, edukasi. Ya, Pak. Ini ada juga yang bertanya mengenai trauma masa lalu yang berdampak terhadap hubungan keluarga. Nah, jadi ada yang sebagian dari orang yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, yang mengalami trauma masa lalu dengan mungkin seperti pernah pacaran. Nah, kemudian ketika menikah ternyata masih ada seperti itu. Nah, sehingga ketika menjalani hubungan di rumah tangga, antara suami dan istri ini tidak berjalan normal karena mungkin teringat akan trauma masa lalu. Nah, kira-kira untuk kasus seperti ini, solusi yang mesti diterapkan bagaimana kira-kira, Pak? Ya, ini pas sekali. Jadi baru 4 hari yang lalu saya mendapatkan pasien konsulan dari kebidanan dengan diagnosa untuk vaginismus juga rasa takut untuk berhubungan seksual pada suami istri. Dan beliau juga menikah sudah cukup lama, sekitar 7-8 tahun dan belum memiliki anak keturunan. Salah satu penyebabnya adalah ketika sang suami mengajak berhubungan istri itu merasa takut. Dan kemudian datang ke poli saya, itu saya kita eksplorasi. Ini trauma masa lalunya di mana? Kemudian kita petakan, ternyata ada beberapa peristiwa yaitu di masa kecil, yaitu di masa SMP dan SD, ada data-data yang masuk tentang hubungan seksual itu adalah hal yang terlarang dan segala macam. Kemudian juga ada riwayat-riwayat lainnya memang saya dapatkan. Kemudian juga terakhir juga adanya unsur relationship yang memang terganggu pada masa-masa remaja sebelumnya sehingga dia mempersepsikan bahwa hubungan antara pria dan wanita termasuk juga kepada sexual intercourse atau hubungan seksual menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ini memang kita pendekatannya, saya melakukan pendekatan beberapa hal, yaitu meluruskan, yaitu melalui pertama saya berbicara kepada pikiran sadarnya, yaitu melalui korteks. Saya berbicara di mana dia mempunyai keyakinan yang salah atau negatif, kita luruskan, kita berikan masukan.
Kemudian itu juga kita berikan juga untuk beberapa tahap, yaitu memberikan sugesti melalui pikiran bawah sadarnya. Metode beberapa psikoterapi yang kita berikan, termasuk juga kita memberikan sugesti-sugesti pada trance atau hipnoterapi stage yang kita berikan, sehingga kita ketika dia memasuki trance atau kita ibaratkan sudah masuk di gelombang kepalanya itu delta theta, itu kita berikan sugesti dan akhirnya itu akan membentuk atau merubah suatu pikiran bawah sadar dari data-data dia mulai dari SMP, kemudian dari masa remajanya sampai sekarang. Nah, ini kita lihat juga mulai ada perubahan di mana sudah mulai menerima dan juga mulai adanya komunikasi dengan suaminya, dan juga nanti kita rencanakan juga untuk ke depan di mana untuk komunikasi dengan pasangan. Nah, nanti saya juga ajak suaminya untuk datang dan juga kita konsultasikan apa yang menjadi kendala dan gambaran seluruhnya. Jadi intinya sekarang kita bicarakan kepada pikiran sadarnya, pikiran bawah sadarnya, kemudian juga hubungan daripada suami istri ini perlu dikonselingkan atau dikonsulkan. Nah, jadi kita melihat bahwa untuk trauma-trauma masa lalu memang suatu proses, karena kalau kita hanya memberikan suatu counter atau memberikan suatu nasihat, kadang-kadang orang tidak mau menerima. Nah, tetapi kalau ketika tidak mau menerima, kadang-kadang itu bisa kita masuki kepada pintu yang lain, yaitu melalui pikiran bawah sadar. Nah, metodenya banyak, hipnoterapi, kemudian juga pada psikoterapi dan segala macam, sehingga kita memberikan sugesti-sugesti negatif ketika dia sudah mulai melalui gelombang di kepalanya delta theta. Dan alhamdulillah itu perubahan sudah mulai banyak. Dan kita melihat bahwa intinya adalah ya komunikasikan antara suami dan istrinya, kemudian kita sebagai terapis, sebagai dokternya memberikan pendekatan secara medis atau kedokteran jiwa. Mungkin seperti itu. Ya Pak. Ini terkait dengan pikiran bawah sadar nih kan Pak. Jadi ada sebagian orang yang mungkin bukan dikatakan trauma Pak, cuman ada ketakutan berlebihan misalnya ketika bertemu dengan orang ramai atau misalkan lewat di hadapan orang. Nah, apakah kondisi seperti ini juga bisa diatasi dengan melalui pikiran bawah sadar? Atau kapan kira-kira kondisi yang semestinya bagi seseorang itu untuk menemui psikiater mungkin untuk bisa memberikan terapi bawah sadar seperti itu, Pak? Ya, sebelum menemui psikiater kita bisa menanggulangi sendiri dulu. Salah satu caranya yaitu dengan sholat. Jadi misal sholat ya, jadi ketika sholat itu kita memandang untuk sejadah, itu kita harus fokus kepada satu titik di sejadah itu. Jadi ketika kita fokus, itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita lagi nggak konsentrasi atau tidak khusyuk, itu adalah di gelombang kepala kita itu adalah alfa. Nah, kalau kita mau mempercepat biar khusyuk, yaitu kita harus fokus kepada suatu hal atau kalau kita lebih visual ya, itu di sejadah kita visualkan saja suatu titik atau gimana, sehingga kita akan merubah di kepala kita menjadi beta. Nah, ketika khusyuk, kita memanfaatkan sholat sebagai obat kita. Kenapa begitu? Karena ketika ini sama dengan hipnoterapi. Hipnoterapi orang suruh fokus pada satu titik dan segala macam. Nah, di sini kita mensugesti diri kita ketika kita sholat, kemudian kita bisa mengkhusyukkan kita, kemudian ucapan bacaannya kita paham. Jadi misalnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nah, di situ yang kita interpretasikan, yang lainnya adalah kecil, segala sesuatunya itu tidak terlalu besar, bos kita itu tidak jadi masalah, itu tidak masalah, Allah aja yang hanya besar. Kemudian kita juga membaca Al-Fatihah, kita pahami artinya ketika kita khusyuk, itu sudah berbicara kepada pikiran bawah sadar kita. Jadi kita pahami artinya, ketika pahami artinya, kita posisi sedang khusyuk, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau ketika siap sholat, orang kok banyak yang segar, gitu kan? Oh, saya segar loh, habis sholat. Nah, itu termasuk dia bisa masuk ke dalam relung jiwanya. Tetapi kalau di kepalanya itu hanya gelombang alfa itu alert atau terlalu waspada, itu tidak mencapai tahapan khusyuk. Nah, jadi ibaratnya sholat itu adalah pintu masuk sebelum ya datang ke psikiater. Psikiater itu nomor terakhir aja lah. Yang pertama adalah bagaimana kita
bisa mengobati diri kita sendiri. Kemudian juga bisa juga kita di dalam mengobati hal-hal yang lainnya, yaitu kita masukkan data-data yang bagus, seperti membaca Al-Quran dengan artinya. Nah, membaca Al-Quran dengan artinya, itu kita baca artinya, tafsirnya, kemudian juga kita melihat fakta kehidupan kita itu bagaimana sehari-hari. Misalnya dia minder gitu kan, minder, tidak berani, dan segala macam. Nah, di situ dapat dikisahkan kisah-kisah Nabi Daud, Nabi Musa, bagaimana Musa menghadapi Firaun, dan dia berdoa pada Allah, segala macam. Itu menunjukkan kisah-kisah kepahlawanan atau keberanian yang akan nanti mendorong dia secara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Jadi kita sebelum datang ke psikiater, yaitu jurus terakhir, datang ke dokter jiwa, pertama adalah bagaimana kita mengobati diri kita sendiri melalui agama yang ada, yaitu melalui sholat itu sendiri, tapi khusyuk, sehingga kita bisa efektif dan efisien di dalam melakukan ibadah. Kemudian juga membaca Al-Quran, tidak hanya baca saja, tapi artinya, kemudian juga merenungkan dan juga melihat fakta-fakta kehidupan kita, dan juga memakai ayat itu untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa kembalikan bahwa agama itu membantu kita, agama itu tidak menyusahkan kita, agama itu adalah obat, agama itu adalah suatu hal yang memang harus kita terus gali dan perdalam, karena di situ adalah mendapatkan suatu kebahagiaan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bang Dokter atas penjelasannya. Nah, jadi untuk Assalamualaikum Kak Alif. Izin bergabung di via Zoom Kak Alif. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Kak Habib Kak Alif. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, ini alhamdulillah. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin bertanya Dok, ini terkait pembahasan yang dokter sampaikan tadi. Kan terkadang kan akhir-akhir ini sering ada yang mengadakan, mungkin sudah lama ya Dok ya, seperti seminar inspiratif gitu Dok. Di sana kan juga ada yang membahas seperti halnya motivasi positif gitu Dok, yang mengajak kita untuk selalu berpikir positif. Apakah hal itu efektif Dok untuk meningkatkan istilahnya seperti pembahasan dokter tadi ini, yakni menumbuhkan pikiran positif dan masuk ke bawah sadar kita, Dok? Boleh saya jawab? Ya, silakan Pak Dokter. Boleh Dok, silakan. Ya, jadi untuk sekarang kita melihat bahwa motivasi, kemudian orang beritikat baik untuk memberikan sugesti atau motivasi, inspirasi, itu kita hargai. Ya, dan apalagi sekarang sudah bisa yang gratisan melalui YouTube, para motivator dan segala macam. Jadi sekarang ini memang kita perbanyak tontonan yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya, dan kita menghargai beliau-beliau itu memberikan sugesti untuk yang gratisan saja sudah banyak, alhamdulillah di YouTube itu kita hargai. Kemudian yang kedua, di satu sisi memang ketika hal itu terlalu berlebihan, kadang-kadang kan ada juga motivatornya terlalu lebay super sekali. Nah, ketika kita diucapkan super sekali, itu akan dikritisi di korteks kita. Apanya yang super gitu. Perasaan hidup saya kok begini-begini aja, kok dia super. Nah, itu terlalu baik. Kadang-kadang data itu maksudnya baik, tetapi data itu akan tertolak. Jadi kita secara alami saja dan tidak terlalu berlebihan, tapi tetap itu juga perlu kita diberikan masukan-masukan yang positif. Karena kalau kita nonton TV kan acaranya kan itu melemahkan juga ya, apalagi kalau kita naik trapel ya, misalnya naik trapel dari Padang ke Bukit Tinggi atau Batu Sangkar. Setel musiknya itu setel musik ini di radio trapel itu musik sedih. Jadi kadang Payung Hati, lagu-lagu Putus lagu-lagu. Nah, itu 2 jam perjalanan itu masuk pikiran bawah sadar itu. Pas sampai Bukit Tinggi atau sampai Batu Sangkar, mungkin bawaannya kok sedih sekali saya sampai Bukit Tinggi ya. Nah, padahal dia tidak sadar bahwa selama perjalanan tuh lagu-lagu penyanyi-penyanyi sedih itu mempengaruhi juga. Nah, jadi sekarang orang-orang yang itu kemudian ya kita pilah-pilah aja mana yang kira-kira pas buat kita, sehingga kita menjadi terus untuk bersemangat di dalam menyikapi kehidupan ini, seperti itu.
Ya, baik Pak Dokter, terima Baik kasih. dok, terima kasih atas jawabannya dok. Baik, baik. Iya. Mungkin sekian dulu Pak Dokter untuk sesi kita di pagi hari ini. Nah, kemudian kita minta kepada Pak Dokter untuk memberikan kesimpulan atas materi kita di pagi hari ini. Silakan Pak Dokter. Ya, seperti tadi saya sampaikan, insya Allah ini episode pikiran bawah sadar, ini insya Allah dalam 2 atau 3 episode, dan mungkin kesimpulannya belum dapat ya kita ya, karena ini baru episode perdana pertama untuk pikiran bawah sadar babnya. Nah, nanti pada bab-bab berikutnya kita akan juga membahas bagaimana pikiran bawah sadar ini mempengaruhi kepada pemikiran, pola pikir para pemimpin dunia, kemudian kepada kehidupan sejarah, terbentuknya sejarah dan segala macam, sehingga kita bisa menyadari bahwa seorang tidak sadar bahwa pikiran bawah sadar ini adalah sesuatu yang menentukan dan sangat-sangat bisa merubah segala sesuatunya. Nah, diharapkan pada episode-episode berikutnya nanti, ya kalau bisa Zoom-nya lebih banyak, nanti pertanyaan juga lebih banyak, kita lebih hidup siarannya. Dan mudah-mudahan kita menyadari bahwa pikiran bawah sadar ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita, baik juga ibaratnya allazi waswisu fi sudurinasnya, kemudian juga kita memperkuat sholatnya dengan membaca dan mengetahui arti bacaan sholat kita, sehingga pikiran bawah sadar kita ini benar-benar tersugesti dan juga memberikan efek yang positif. Dan kemudian untuk anak-anak, ya anak-anak di dalam study at home itu juga ketika corona ini juga perlu kita ya mumpung lagi kumpul-kumpul bersama ya kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga kita bisa mempunyai harapan untuk dekade-dekade berikutnya pemimpin-pemimpin yang memang sudah dipersiapkan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad John, SPKJ, yang telah memberikan materi untuk kita di pagi hari ini. Insya Allah, sahabat Muslim, pendengar Radio Day dimanapun berada, kita insya Allah akan rutinkan ya program Pojok Sehat di hari Jumat, setiap hari Jumat pukul 9.30 dengan materi-materi yang Masya Allah masih seputar dengan alam sadar seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Dan untuk itu tetap di Radio DFM 87,6 MHz. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan siaran-siaran yang edukatif dan bermanfaat. Ya, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Muhammad John yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Kita tutup program Pojok Sehat di pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.